البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang al-hisab, yang merupakan perkara yang wajib kita imani dari peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh manusia di hari kiamat kelak. Setelah mereka dikumpulkan dan menerima catatan-catatan amalan. Baik. Dan manusia dalam hisab terbagi menjadi berapa golongan kemarin? Indak Ismail. Ada 3 golongan. Yang pertama, kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Naam, mereka jumlahnya terbatas berapa? 70.000 golongan, dan masing-masing dari 70.000 tersebut bersama mereka 70.000 yang lain, sebagaimana dalam hadis di luar sahihain. Sifat mereka apa? Dari 70.000 golongan tersebut yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Pak Albin, tidak pernah minta ruqyah, terus tidak melakukan kai, tidak melakukan tiarah. Tiarah itu apa maksudnya? Beranggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat atau didengar. Terus orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsanta. Kemudian golongan yang kedua dari golongan manusia itu apa, Mbak Mujahid? Yang mereka mengalami hisab. Golongan yang kedua, kaum mukminin ammah, kaum mukminin secara umum. Mereka dihisab. Baik. Kemudian yang ketiga, abarian, orang-orang kafir. Berhubungan dengan orang-orang kafir ini, akhwani fillah. Baik. Sebagian para ulama mengatakan mereka itu dihisab. Berdasarkan keumuman, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yaitu yang ringan catatan amalan baiknya, mereka kekal di dalam neraka. Pendapat yang lain mengatakan mereka tidak dihisab. Orang-orang kafir itu tidak dihisab. Dalam artian langsung dimasukkan ke dalam neraka. Pada surat Ar-Rahman Allah katakan ya'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang mujrim telah dikenal dengan tanda-tanda mereka, maka pun mereka diambil dengan apa? Ubun-ubunnya dan kaki-kaki mereka dicemplungkan. Ambil, masukkan ke dalam neraka jahannam wal iyadzubillah. Karena sudah ada tandanya orang-orang mujrim. Sehingga dengan ayat ini
Golongan kedua mengatakan apa? Tidak dihisab. Tapi mereka diambil pada ubun-ubunnya dan kaki-kaki mereka dimasukkan dalam neraka. Nah, bagaimana yang rajih dalam masalah ini, ikhwani fillah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' Fatawa memberikan pensinkronan yang bagus karena kedua-duanya berdalil dengan ayat. Beliau jelaskan tentang apa makna hisab yang dimaksud itu apa dulu. Kalau hisab yang dimaksud adalah pemaparan amalan-amalan mereka, kemudian mereka dicela atas amalan-amalan buruk tersebut, maka jelas orang-orang kafir akan apa? Akan mengalaminya. Dan itulah makna ayat yang awal. Apabila yang dimaksud dengan hisab adalah apa? Bahwasanya orang-orang kafir memiliki amalan kebaikan yang kemudian ditimbang, diperbandingkan dengan amalan keburukan, maka orang-orang kafir sama sekali tidak memiliki amalan kebaikan yang dipertimbangkan. Tidak ada amalan kebaikan pada orang-orang kafir. Kemudian juga apabila yang dimaksud bahwasanya orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat dari sisi hukumannya, yang paling banyak keburukannya tentunya lebih dahsyat daripada yang keburukannya di bawahnya. Nah, demikian pula yang ada sisi kebaikan-kebaikan terhadap sesama di dunia walaupun tidak dinilai di sisi Allah. Maka, berbeda dengan yang sama sekali tidak memiliki kebaikan terhadap manusia. Nah, kalau yang dimaksud demikian, maka berarti dihisab. Berarti yang perlu dipertanyakan di sini apa yang dimaksud dengan hisab itu sendiri. Nah, kalau yang dimaksud dengan arad, pemampangan amalan-amalan, maka semua akan dipampangkan amalannya di hari kiamat. Sebagaimana kaum mukminin, hisab mereka juga dinamakan dengan arad, yaitu dipaparkannya amalan-amalan mereka. Tapi ini pensinkronan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim. Sekarang apa? Jaza. Setelah dibangkitkan mereka dihisab dan majziyun. Nah, mereka akan dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Najm ini. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit-langit dan apa saja yang di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u, untuk Allah balas orang-orang yang berbuat buruk. Bima amilu, dengan sebab apa-apa yang mereka amalkan. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan husna, dengan balasan yang paling baiknya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam kalimat ini ikhwani fillah ditegaskan tentang apa? Tentang fase yang dialami oleh manusia kelak di hari kiamat setelah hisab, yaitu al-jaza. Masing-masing akan mendapatkan balasannya. Naam, al-jaza
makna secara bahasanya adalah mukafaah, yaitu apa? Balasan. Taib. Baik itu berupa thawaban atau iqaban, baik berupa apa? Pahala ataupun iqab, hukuman. Semuanya masuk dalam kategori jaza. Jadi jaza lebih umum daripada sekedar thawab atau iqab. Thawab untuk balasan kebaikan, iqab untuk balasan keburukan. Taib. Allah Subhanahu wa taala telah gabungkan ikhwan dua jenis balasan tersebut seperti pada ayat di surat An-Nisa yang ke-172 sampai 173. La yastanghifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Kama yastanghif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban alima wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Ini. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan disempurnakan pahala-pahala mereka dan akan Allah tambah. Sudah diberi balasan sempurna, masih diberi tambahan oleh Allah. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri dari beribadah, maka Allah akan azab. Ini juga balasan. Allah azab dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapati penolong dan pembela satupun. Dan dalil-dalil tentang hari pembalasan atau tetapnya jaza ini, balasan yang diberikan sangat banyak. Sangat banyak di dalam Al-Quran. Di juz 30 saja banyak sekali. Nah, dan hikmah dari adanya hisab dan jaza yang paling jelas ikhwani fillah, yaitu izharu kamali adlillahi ta'ala wa fadlih, untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah dan kepemurahan Allah. Nah, dari sisi mana ya kawan? Bahwasanya penetapan hisab dan jaza untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan dan kesempurnaan kepemurahan atau keutamaan Allah. Dari sisi keadilan, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum orang-orang yang berbuat salah melebihi kadar kesalahannya, dan tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan dari hamba-hambanya yang soleh sedikit pun. Ini sisi keadilan. Adapun sisi fadl, sisi keutamaan dan kepemurahan Allah, di mana Allah tambah dan lebihkan bagi orang-orang yang beriman balasan yang lebih dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Dan ini fadl, kita harus bedakan, karena sebagian orang bingung. Katanya Allah adil, tapi kenapa ketika memberikan pahala kok lebih? Nah, tayyib, ini namanya fadl. Nah, namanya fadl yaitu kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya ikhwani fillah, bainal adli wal fadli, tidak keluar dari itu. Antara keadilan, hukum yang adil, dan dan fadl, yaitu kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia ikhwan di dunia ketika menghukum dengan hukuman yang setimpal, ini namanya adil.
namanya adil. Tapi kalau sudah menghukum melebihkan ini sudah zalim namanya. Dan ketika membalas kebaikan, ketika dia melebihkan, inilah orang-orang yang mulia. Membalas kebaikan orang-orang yang mulia. Ini untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mulia lagi, ya kawan. Sehingga apabila Allah membalas karena fadlnya, membalas kebaikan dengan fadl, keutamaannya, ketika membalas kejelekan hambanya, maka bi'adlih, dengan keadilannya. Kemudian berhubungan dengan ayat, perhatikan Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, liyajziyal ladzi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Lam di sini li ta'lil. Tayyib. Berarti untuk Allah Subhanahu wa taala balas mereka itu, yaitu orang-orang yang berbuat buruk, yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Alladzina asa'u bima amilu. Di sini sababiyah, dengan sabab apa-apa yang mereka amalkan berupa keburukan. Atau juga bisa dikatakan namba lil mithliyah, untuk menunjukkan kesamaan, yaitu berarti balasannya semisal dengan yang mereka amalkan. Dalam artian balasan keburukan memang sepadan, tidak mungkin lebih dari kadar dosa yang mereka lakukan, ya kawan. Disinilah jaza bil adl. Apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan. Ketika Allah ingin menghukum, tidak memberikan pemaafan dan pengampunan, maka Allah menghukum dengan adil. Dan ketika Allah memberikan ampunan, maka ini adalah fadl, keutamaan dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Kemudian ketika balasan kebaikan, wa yajziyal ladzina ahsanu, Allah balas orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat bagus. Mereka lah kaum mukminin yang berbuat baik, amalan baik di dunia, bil husna. Perhatikan husna dengan sighah ikhwani fillah, yang menunjukkan puncak kebaikan, yaitu al-jannah. Yang padanya kenikmatan yang abadi. Kemudian Syekh mengatakan, wa man kadzaba bil ba'tsi kafar. Dan siapa saja yang mendustakan al-ba'ts, hari kebangkitan, maka dia kafir. Hukumnya kafir. Makanya firqah ba'tsiyah, dulu muncul firqah masyhur, firqah ba'tsiyah, dinamakan ba'tsiyah. Kenapa? Karena mengingkari hari ba'ats, hari kebangkitan. Ini kufur, firqah yang kufur. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya yang mengingkari hari kebangkitan kafir disebutkan di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Za'ama aydhanna, orang-orang kafir menyangka. Disebutkan dengan za'ama, kenapa? Karena keyakinan mereka ikhwani fillah tidak dibangun di atas dalil, tapi di atas prasangka saja. Makanya datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ikhwan, kullu za'ama fil Qur'ani fahuwa kadzib. Maksudnya apa?
apa yang mereka sangkakan itu adalah kedustaan, yaitu sangkaan yang salah. Namanya apa? Bohong, dusta. Taib. Sebagaimana datang dari Ibnu Abbas, kullu za'ama fil Qur'ani fahuwa kadzib. Juga datang dari Abdullah bin Umar, "Naam, za'ama kunyatul kadzib." Kalau ditanya kunyahnya kadzib apa? Apa Ahmad? Za'ama. Nah, kunyah tapi enggak pakai abu dan ummu ya. Nah, tayyib, za'ama kunyatul kadzib, yaitu kinayah maksudnya ini. Tayyib. Za'ama nama adalah apa? Kinayah dari kadzib, kinayah dari kedustaan. Tayyib, maka dikatakan juga oleh Syuraih, naam, likulli syai'in kunyah wa kunyatul kadzibi za'amu. Likulli syai'in kunyah wa kunyatul kadzibi za'amu. Jadi untuk apa? Kunyah itu kan untuk memperhalus. Nah, orang Arab, ini kekhususan Arab ikhwan, ketika memanggil secara langsung, ingin diperhalus dengan memanggil kunyah. Nah, semua perkara ada untuk bisa memperhalusnya, dan kunyah untuk kedustaan apa? Za'ama. Nah, dan itu dusta. Baik. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Atiyah radhiyallahu anhu. Ini faedah lugawiyah bagus. Dalam At-Tahrir wa At-Tanwir, Ibnu Atiyah mengatakan la tujadu za'ama musta'malatun fi fasihil kalami illa ibaratun 'anil kadzibi aw qaulin infarada bihi qailuhu. Nah, tidak didapati za'ama digunakan dalam kalam yang fasih dalam bahasa Arab kecuali apa? Ungkapan dari suatu yang dusta, suatu anggapan yang dusta, atau suatu perkataan yang orang itu bersendirian. Nah, tidak ada pendukungnya. Fayuridu naqiluhu an yabqa uhdatuhu 'ala za'im, sehingga orang yang menukilkan untuk apa? Untuk tanggung jawabnya itu tetap pada orang yang berprasangka tadi. Dalam artian karena ini cuman prasangka dia tok, enggak ada pendukungnya, enggak ada yang mengatakan seperti dia, maka digunakan dengan kata za'ama fulan. Baik. Yang hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan lemahnya. Baik. Makanya kalau kita baca kitab-kitab mutaqaddimun, misalnya Sibawayh mengatakan za'amal Khalil. Naam. Tayyib, kalau sudah mengatakan za'amal Khalil berarti ini pendapat Khalil sendirian, tidak didukung oleh yang lain. Tayyib. Makanya juga dikatakan az-za'm khabarun kadzibun aw masyubun bil khata' aw bihaitsu yattahimuhun nas bidzalik. Ini intinya. Kesimpulannya adalah za'm ya adalah apa? Khabar dari seorang yang berdusta atau yang tercampuri dengan kesalahan, di mana manusia menuduh khabar tersebut khabar yang tidak benar. Nah, ini asal dari makna za'ama, kunyatul kadzib. Nah, orang-orang kafir menyangka demikian dengan sangkaan batil, sangkaan dusta dia, bahwasanya allai yub'atsu, mereka itu tidak akan dibangkitkan. Tayyib. Dan ini jelas kedustaan. Za'ama alladziina kafaru allai yub'atsu,
Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk membantah sangkaan batil tersebut. Qul, katakanlah wahai Nabi, bala wa rabbi latum'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum. Bala di sini datang linnafyin nafi. Untuk apa? Meniadakan peniadaan. Berarti apa? Ketika mereka menolak alla yub'atsu, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya untuk membalas dengan bala. Nah, bahkan kalian akan dibangkitkan. Nah, ini maksudnya. Kenapa? Karena nafyun nafi adalah itsbat. Sehingga bala di sini bermakna itsbat, ikhwan. Demi Rabbku la tub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Dan ini sama dengan apa yang mereka katakan atau yang Allah kabarkan dalam surat Saba, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Orang-orang kafir mengatakan hari kiamat tidak akan datang, tidak akan tiba. Maka Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan untuk menjawab sangkaan mereka atau perkataan mereka tersebut. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Nah, katakanlah bahkan sangkaan kalian salah atau perkataan kalian batil. Demi Rabbku, sungguh hari kiamat itu akan datang. Di sini Allah perintahkan untuk nabinya bersumpah. Kenapa? Karena orang-orang kufar mengingkari dengan pengingkaran yang sangat kuat, sehingga khabar butuh dikuatkan dengan penguatan, diantaranya dengan sumpah. Dan Arab, bahasa Arab, diantara hal yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain, yaitu apa? Dari banyaknya metode-metode dalam menguatkan berita. Ini keunggulan bahasa ini dibandingkan bahasa yang lain. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan tentang tegaknya hari kebangkitan dari beberapa sisi. Yang pertama, diawali ayat dengan za'amah, menunjukkan pengingkaran dan kebatilan apa yang didakwahkan atau yang dituduhkan orang-orang kafir tentang tidak adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah hukumi orang yang berprasangka seperti ini kafir. Za'amal ladzina kafaru. Berarti kafir orang yang seperti ini keadaannya, yaitu yang mengatakan hari kebangkitan itu tidak ada. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kuatkan tentang tegaknya hari kebangkitan dengan beberapa penguat. Yang pertama dengan bala untuk nafyun nafi. Yang kedua dengan qasam wa rabbi. Kemudian juga apa? Dengan nun taukid, namlatum athunnah, tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kemudian di akhir ikhwan Allah tegaskan lagi, wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah. Ini yang keempat. Menunjukkan mudahnya hari kebangkitan itu berarti mesti terjadinya. Taib. Qul bala wa rabbi latub'atsun, sungguh kalian akan dibangkitkan, tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitahu dengan apa-apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Ini dalil dari Al-Qur'an tentang kafirnya orang-orang yang apa? Yang mengingkari hari kebangkitan. Allah tegaskan za'amal ladzina kafaru. Berarti orang-orang yang berprasangka seperti ini maka hukumnya kafir seperti mereka. Dan juga tentang kafirnya mungkirul ba'ats, yang mengingkari hari kebangkitan, telah dinukilkan ijma', ikhwan. Ini dalil berikutnya. Ijma' yang menegaskan tentang kekafiran mereka. Di antara yang menegaskan adanya ijma' yaitu Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Dalam At-Tamhid beliau katakan,
qad ajma'al muslimun ala anna man ankara al-ba'tsa fala imana lahu wala syahadah. Kaum muslimin telah berijma' bahwasanya siapa saja mengingkari hari kebangkitan maka tidak ada iman baginya, kafir. Wala syahadah, dan tidak ada syahadat baginya, tidak ada persaksian yang diterima darinya. Juga dinukilkan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Taib. Barakallahu fikum. Ini berhubungan dengan al-ba'ats dan hukum orang yang mengingkarinya. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali penetapan tentang hal ini. Kenapa ikhwan? Karena keimanan terhadap hari kebangkitan merupakan salah satu poros untuk seorang bisa baik. Seorang kalau lalai dari hari kebangkitan maka akan hidup di dunia sembarangan. Nah, makanya banyak dalam ayat, dalam hadis kaitkan antara al-imanu billahi wal yaumil akhir, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena keimanan kepada hari akhir inilah yang menjadikan kita bisa bersemangat di dunia untuk mengumpulkan bekal dan menjadi pencegah kita dari keburukan-keburukan. Kalau tidak ada iman terhadap hal ini, ikhwan, berat untuk beramal dan enggan untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka perkuat sisi ini untuk senantiasa kita ingat bahwasanya di sana ada hari-hari yang kita akan dimintai pertanggungjawaban setelah kehidupan kita di dunia ini. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Nakta'i bihadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu